Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Maulana Ahmad dengan NIM 2404 akhiran 160. Pada tugas video kali ini, saya akan mengerjakan tugas praktikum jaringan komputer kelas D pada modul 4, yaitu menampilkan tabel MAC atau MAC Address Switch. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang topologi. Di sini dalam topologi ada dua switch dan dua PC. Untuk tabel pengalamannya itu di sini memiliki device-nya itu memiliki 4 S1, S2, PCA dan PCB. Dan setiap device itu memiliki IP address masing-masing dan subnet mask masing-masing. Nah, untuk tujuannya di sini itu lentian satu itu membangun dan mengkonfigurasi jaringan pertama. Kemudian yang kedua itu memeriksa tabel MAC address dari switch. Seperti itu. Untuk skenario ini kita skip aja karena memakan waktu. Lanjut ke kebutuhan perangkat. Nah, nantinya di video kali ini saya membutuhkan dua perangkat switch yaitu Cisco 2960, dua PC, kabel konsol dan kabel Ethernet seperti yang dalam topologi. Lanjut ke dalam latihan pertama yaitu membangun dan mengkonfigurasi jaringan. Di sini saya pertama-tama akan menambahkan perangkatnya dibutuhkan di sini. Sini ada dua switch. Kita cari di sini switch, ada dua switch dan dua PC. Nah, di sini saya akan namai terlebih dahulu untuk switch-nya. Switch 1, switch 2, ini PC A dan PC B. Seperti itu. Kemudian saya akan melakukan pengabalan jaringan sesuai dalam topologi. Sini akan menggunakan kabel copper strike through. Di sini saya akan arahkan dari PC A ke S1 itu F06. Si A F06 1 F06. Kemudian dari S1 ke S2 itu F01. Satu sini switch antar switch itu 01. Kemudian dari PC ke switch 2 PCB itu F018. Sini strat kosong, sini tuh F018. Nah, kemudian setelah kabelkan jaringan, di sini akan mengkonfigurasikan host-host PC host. Di sini saya akan memberikan IP pada PC A dan B, IP address ya. Di sini saya masuk ke PC A, kemudian ke bagian desktop IP configuration dan IP address-nya saya sesuaikan di PC A itu segini. Copy, paste. Nah, subnet masknya segini. Kita salin lanjut ke PCB, ke desktop IP configuration. Kemudian kita kembali ke tabel pengalamatan. Kita copy. Nah, ini seperti ini. Nah, ini selesai. Dia lanjut ke langkah ketiga, inisiasi dan menguat ulang switch jika diperlukan. Nah, ini opsional, kita skip. Dan langkah keempat itu konfigurasikan settingan dasar untuk setiap switch. Nah, langkah pertama ini saya akan mengkonfigurasikan nama perangkat seperti ditunjuk dalam topologi ya. Namanya dalam perangkat ini S1 dan S2. Switch 1 dan switch 2. Nah, untuk melakukan konfigurasi saya membutuhkan kabel konsol ya. Sini kabel konsol saya arahkan dari PC A ke switch 1. Kita klik konsol dan kita arahkan ke bagian terminal. Nah, switch. Nah, untuk mengkonfigurasi kita masuk ke mode konfigurasi. Kita en kemudian conf c. Di sini saya akan menambahkan nama perangkat ya. Ini untuk switch 1 itu namanya hostname S1. Kemudian di sini
saya akan menambahkan konfigurasi IP address sebagai tercantum dalam tabel pengalamatan. Sebelum itu saya akan menambahkan interface VLAN-nya ya. Itu dengan cara interface VLAN 1, kemudian IP address, itu IP address-nya itu sekian untuk S1, copy, kita paste, itu kita copy yang sebelah sini. Nah, sudah. Kemudian no SH atau no shutdown untuk menyimpannya. Kemudian lanjut kita ke berikan Cisco sebagai password konsol dan VTY. Nah, ini kita masuk ke line konsol 0 untuk konfigurasi password. Kemudian saya akan tambahkan passwordnya itu namanya Cisco ya, sesuai di modul. Password Cisco, kemudian saya login, kemudian saya berikan line VTY04, kemudian eh, saya masukkan lagi passwordnya. Passwordnya itu Cisco. Sini saya mencoba login dan enable secret class, kemudian N. Nah, setelah itu berikan kelas sebagai password prefix exact, itu sudah kita simpan dengan cara copy running config startup config. Oke, ini untuk konfigurasi switch 1 sudah. Kemudian selanjutnya saya akan konfigurasi di switch 2. Caranya sama, kita tambahkan konsol dari PCB ke switch 2, itu kita klik ini ke konsol, masuk dari PCB, kita ke terminal, eh, caranya sama. Pertama kita masuk ke mode konfigurasi, eh, const, kemudian berikan namanya, seperti caranya sama, name 2, kemudian setelah itu interface VLAN 1, kemudian kita tambahkan IP address-nya kita sesuaikan di sini, PCB jangan lupa ini mengarah ke S2, dan subnet masknya. Kemudian setelah itu kita simpan, kemudian tambahkan password dan console dan password Cisco, kemudian kita login, kemudian setelah itu kita berikan VTY-nya, len VTY 04, dan masukkan lagi passwordnya itu password Cisco. Setelah itu login, setelah itu kita enable secret class. Kemudian setelah itu kita end dan simpan konfigurasinya, copy running config. Oke, nah kita close terlebih dahulu, close. Nah, setelah itu, setelah melakukan konfigurasi untuk latihan 1 itu sudah, lanjut ke latihan 2. Di sini memeriksa tabel MAC address switch. Lanjut ke langkah pertama, itu rekam MAC address perangkat jaringan. Buka suatu CMD pada PC A dan PC B dan ketikkan ipconfig/all. Sini saya akan buka dari PC A, kita pergi ke command prompt, lakukan ipconfig/all. Nah, ini untuk informasi yang diberikan. Nah, ini pertanyaan ya, ada MAC address dari PC A itu apa? Itu jawabannya ini, MAC address, physical address itu segini. Kita copy PC A itu segini. Nah, bisa lupa. Kita ketik manual aja ya.
Bentar, Mac sini address PCA tuh sekian, kita paste di sini, kita samakan 001. Nah, oke sama. Kemudian di sini untuk MAC address dari PCB kita tambahkan di sini. Sini PCB di sini PCB kita coba untuk pergi ke command prompt dan lakukan ipconfig/all. Ini untuk MAC address-nya. Kita copy, kita masukkan di bagian MAC address PCB. Nah, ini. Kemudian setelah itu kita masuk ke pertanyaan kedua, masuk ke konsol dari switch 1 dan S2 dan ketikkan perintah show interface F01 pada masing-masing switch. Di sini ada pertanyaan, masuk konsol dari switch 1. Ini kita arahkan di PCA karena PCA ini nyambung dari ke switch 1. Kita ke ini switch 1. Kita masuk ke terminal, kita arahkan oke. Nah, di sini kita ketik perintah ini, show interface F01. Ini kita copy perintahnya. Oh, nggak bisa. Langsung kita ketik aja. Show interface F0/1. Nah, ini udah diberikan informasi. Ini ada pertanyaan pada baris kedua dari output perintah apa hardware address-nya atau bianya. Nah, ini untuk yang MAC address dari S1 itu di segini. Saya copy. Nah, ini jawabannya. Dan dari MAC address S2 itu kita alihkan ke PCB, kita pergi ke terminal, kemudian kita masukkan perintah tadi, yaitu show interface F0/1. Nah, ini untuk alamat MAC address-nya dari switch 1 itu segini. Ini kita copy. Nah, S2 bentar. S2 sorry maksud saya di sini. Kosong. Oh, sudah ya. Kemudian langkah kedua itu tampilkan tabel MAC address. Ini saya akan masuk ke konsol dari switch 2. Itu caranya masuk ke konsol dari switch 2. Ini ke switch 2 itu mengarah dari PCB ke terminal, kemudian oke. S2 itu dalam mode 2 adalah modus privilege exec ketik perintah show MAC address. Kita klik EN, ini sudah EN. Atau maksudnya di kondisi privilege exec mode, kita tambahkan perintah ini show MAC address table. Kita copy, coba bisa bangga. Tidak bisa. Kita klik manual aja, show MAC address table. Nah, di sini meskipun ada pertanyaan, ada beberapa pertanyaan di sini.
Saya coba jalankan. Nah, di sini ada MAC address ketika saya mencoba untuk menampilkan MAC address table dari switch 2. Kemudian ada pertanyaan di sini, adakah di sana suatu MAC address yang terekam di dalam tabel MAC address? Tuliskan. Nah, ini saya tuliskan MAC address-nya. Karena ada ya, saya tuliskan saja di sini ada. Sini saya klik ada. Ini MAC address apa yang direkam dalam tabel ini ke port switch mana dipetakan dan ke perangkat mana abaikan MAC address yang dipetakan CPU itu jawabannya itu dipetakan ke switch 1 dipetakan ke switch 1 eh, di mana eh, MAC address MAC address eh, dari perangkat terhubung melalui port tersebut. Dan ada pertanyaan yang tiga ini, jika Anda sebelumnya tidak merekam Mac, itu dapatkah ini bekerja dalam semua skenario dari kondisi pertanyaan ini? Itu jawabannya itu kalau tanpa tanpa catatan sebelumnya eh, dari output di atas tidak bisa tidak bisa memastikan perangkat mana yang memiliki setiap MAC address. Kenapa? Ya karena hanya menampilkan alamat dan portnya. Seperti itu untuk jawabannya. Kemudian ke langkah ketiga, di sini bersihkan tabel MAC address di S2 dan tampilkan tabel MAC address lagi. Nah, di sini bersihkan tabel di MAC address di S2 tetap sama di sini. Itu dengan cara clear MAC address table dynamic. Kita coba copy ya. Di sini copy paste clear MAC address table dynamic. eh, Nanti untuk membersihkan. Nah, sudah setelah itu dengan cepat pertanyaan apakah table MAC address mempunyai address untuk VLAN 1? Eh, MAC address lain tercantum di sana tidak ada. Kemudian tunggu 10 detik ketika perintah show MAC address table dan tekan enter. Adakah alamat baru dalam MAC address? Nah, ini sekitar mungkin sudah 10 detik ya kita lakukan untuk menampilkan perintah ini. Mungkin belum. Di sini show. Di sini perintahnya di sini show. eh, sorry, di sini tadi itu setelah clear melakukan clear itu kita ketikkan ini show MAC address. Kita copy paste ke paste. Nah, itu. Nah, di sini tunggu 10 detik ketika perintah MAC address dan table tekan enter apakah ada alamat baru dalam MAC address. Di sini jawabannya ada karena sudah lebih dari 10 detik. Nah, di sini tuh MAC address-nya sekian sesuai di tabel pengamatan ini. Ini jawabannya tadi itu tidak ada. Kemudian di sini apakah ada alamat MAC address-nya seperti itu. Kemudian setelah itu kita pergi ke langkah keempat. Di sini saya akan melakukan ping dari PCB perangkat pada jaringan dan amati tabel MAC address dari switch. Nah, di sini dari PCB itu saya akan buka command prompt dan melakukan ketikan arp-a
Nah, di sini dari PCB bukalah pertanyaan, tidak termasuk alamat multicast dan broadcast berapa banyak pasangan alamat IP ke MAC perangkat yang telah dipelajari oleh ARP. Ini jawabannya tidak ada, karena sesuai keterangan tadi itu tidak ada, tidak ada. Kemudian dari command prompt PCB lakukan ping ke PCA S1 dan S2. Di sini saya akan melakukan ping terhadap masing-masing IP. Pertama itu kita arahkan ke eh, PCA terlebih dahulu. Ping PCA itu 192.168.1.1 sesuai di tabel pengalamatan. Coba. Nah, di sini sudah berhasil. Kemudian ping di S1 lakukan sama 168.1.11. Sini berhasil. Yang terakhir itu ping ke switch 2. Nah, di sini sudah berhasil semua ya. Eh, kita tinggal jawab pertanyaannya saja di sini. Di sini apakah semua perangkat memberikan balasan sukses? Iya, sukses. Dia nomor 3, cek kembali tabel MAC di switch S2. Eh, Kemudian di sini saya melakukan dari koneksi konsol ke S2, masukkan perintah show MAC address tabel. Nah, saya akan lakukan perintah ini lagi. Kita copy lagi di sini. Kita masuk di S2, koneksi S2 itu terhubung di PCB ya. Ini kita pergi ke terminal dan oke. Ini sudah S2. Kita tampilkan ini. Nah, sini sudah eh, terhubung dari setiap ping yang sudah kita lakukan tadi. Kita tinggal jawab pertanyaan yang ada. Apakah Swiss telah melakukan MAC address baru ke dalam tabel MAC address-nya? Jika demikian, alamat dan perangkat mana? Yaitu jawabannya itu ini. Alamat mana saja? Ini kita copy. Iya, sudah. Nah, ini jawabannya. Kemudian dari PCB, buka command prompt dan lakukan ARP min A. Nah, sini sudah. Di sini ada apakah cache ARP pada PCB mempunyai entry tambahan untuk semua perangkat jaringan telah dikirim ping? Jawabannya ya. Di sini jawabannya ya, karena sudah melakukan ping terhadap PCA S1, S2, eh, dan semuanya muncul cache ARP. Untuk jawaban yang ini. Kemudian pada jaringan Ethernet dan data disampaikan ke perangkat melakukan MAC address agar ini terwujud. Apa kemungkinan tantangan eh, apa kemungkinan tantangan ini yang dihadapi pada jaringan lebih besar? Eh, ini jawabannya kalau pada jaringan Ethernet eh, data ini disampaikan melalui MAC address-nya. Agar ini terwujud gitu, switch dan PC secara dinamis itu membangun cache ARP dan tabel MAC address. Kemudian
Eh, jadi dari kesimpulan pada ini itu apa saja itu apa, kemungkinan tangan yang dihadapi itu memiliki apa saja? Salah satunya satu itu ukuran, tabel, MAC, dan ARP meningkat. Kemudian nomor dua itu broadcast ARP yang tinggi dan kesulitan troubleshooting. Nah, ini hanya beberapa saja ya tentang tantangannya dihadapi pada jaringan lebih besar. Mungkin ini saja jawaban saya. Nah, mungkin itu saja pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.